Ilim. Ya, kemarin kita sudah sudah membahas tentang pentingnya ilim yang pembukaan itu ya. Nah, salah satunya yaitu adalah yang berhubungan ilmu tersebut yang berhubungan dengan malam Jumat ini. Ya, malam Jumat itu adalah Syahidul Ayyam, hari rayanya orang mukmin. Ya, maka dari itu tambah amal-amal. Ya, salah satu amal yang dilakukan di malam Jumat tersebut adalah yang dilakukan oleh para alim soleh, yaitu menambah sholat. Yaitu salah satunya adalah sholat tasbih. Ya, di mana disebutkan di sini. Ya, qala Rasulullah SAW lil Abbas ibnu Muttalib, ya Abbas, ya amuhu, amannya kanjeng Nabi, ala uktika, ala nahuka, apakah engkau mau aku memberikan sesuatu kepadamu? Apakah engkau mau aku memberikan hadiah kepadamu? Ala, apakah uhayyuka, ala af'alu laka asra hisalin, idza fa'alta zalika ghufrullah. Ini tadi pamannya ditawarin oleh kanjeng Nabi. Apakah engkau mau aku berikan sesuatu? Apakah engkau mau aku hadiahkan ke sesuatu? Ya, maka maukah engkau aku seperti itu. Jika engkau mau, maka disebutkan di sini, engkau waqadimatu wajaduka, disebutkan wa ija fa'alta, kalau kamu melakukan tersebut, zalika ghafrulaka zambaka, maka engkau akan diampuni dosanya oleh Allah kullahu, sekabiannya, awaluhu, dari dosa yang awal, wa akhiru, dan dosa yang akhir, wa qadimatu wa jadidatu, dosa yang lalu dan dosa yang baru, wa qatayahu wa amdahu, dosa yang sengaja atau tidak, wa sagirihu wa kabiruhu, dosa yang kecil ataupun besar, wa sirrahu wa alaniyatu, dosa yang kita lakukan seolah-olah kita nih merasa nggak dosa, atau dosa yang dilakukan terang-terangan, yaitu asra hisalin, yaitu 10 perkara, yaitu antusolia arba'a rokaatin, hendaknya kamu sholat 4 rakaat, tafra'u fi kulli rakatin bi fatihatil kitab wa suratul faija faragot minal qiraati fi awali rokatan fakul wa anta qaimun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar asra marat ila akhiri hadis. Nah, jadi gini ya, ini merupakan dalil daripada sholat tasbih, di mana kanjeng Nabi menawarkan kepada pamannya, maukah aku berikan sesuatu, maukah engkau aku hadiahkan sesuatu, yang dimana hal tersebut akan bisa menyebabkan engkau akan mendapatkan sesuatu yang besar jika engkau melakukan perkara tersebut, yaitu dosa kamu akan diampuni oleh Allah yang dulu dan yang akan datang. Diampuni semua dosa kamu yang dulu yang kamu lakukan atau yang baru kamu lakukan, yang sengaja atau yang tidak sengaja, dosa kecil atau dosa besar, dosa yang tampak atau yang tersembunyi. Berarti apa? Amalan tersebut adalah istilahnya orang ini pencuci dosa, menghapuskan seluruh dosa, ya, dari awal sampai akhir, baik kecil ataupun besar, ya, baik kecil ataupun besar. Ini kan sangat luar biasa. Nah, 10 perkara tersebut ternyata ini dijelaskan, hadis yang berikut saya nggak jelaskan karena ini apa? Tentang tata cara sholat tersebut. Nah, sholat tersebut adalah 4 rakaat, ya, yang dikenal dengan sholat tasbih, karena di situ kita membaca 3 tasbih dalam 4 rakaat tersebut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Melakukannya ini bisa di siang hari atau malam. Kalau siang hari bisa dilakukan 4 rakaat 1 salam, ya, bisa dengan tahiyat awal ataupun tanpa tahiyat awal. Kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sekarang kita fokus melakukannya yaitu pada malam dulu, ya. Karena kalau pada malam hari, maka cara melakukannya ada 2 perawi. Satu yang dilakukan Ibnu Mubarak, satu lalu Ibnu Abbas. Nah, yang dilakukan Masjid Al-Madini biasanya Ibnu Mubarak. Ya, Ibnu Mubarak. Bagaimana caranya? Niatnya usolli sunatan tasbih. Kalau kita berjamaah ya, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lalu rakaat pertama kita baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asyira, seterusnya sampai selesai. Lalu sebelum Fatihah membaca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Setelah itu baca suratul Fatihah, lalu membaca surat. Terserah mau Al-Kafirun boleh, terserah boleh ya. Lalu sebelum ruku baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu selesai 10 kali, berarti apa? Saat berdiri kita membaca 25. Lalu takbir Allahu akbar, ruku. Waktu ruku kita baca tasbih ruku. Subhanarabbil azimi wa bihamdi subhanarabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Lalu sebelum i'tidal membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Lalu i'tidal samiallahu liman hamidah, lalu membaca Rabbana walakal hamd ila akhiri. Lalu sebelum sujud membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Lalu sujud pertama yaitu membaca tasbih. Tasbihnya sujud subhanarabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu sebelum duduk di antara dua sujud baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali. Lalu setelah itu sujud kedua, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga membaca Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dina'afini wa'fu'ani. Setelah itu sebelum sujud kedua baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lalu sujud kedua. Begitu sujud kedua setelah baca tasbih sujud yaitu subhan rabbil a'la wa bihamdi, maka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar yang namanya al-baqiyat as-sholihat 10 kali. Lalu setelah selesai Allahu akbar rakaat kedua. Rakaat kedua sebelum baca Fatihah membaca 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, baru Fatihah, surat, lalu baca 10 kali al-baqiyat sholihat, lalu ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk 10 kali, sujud kedua 7 kali, lalu tahiyat akhir. Salam. Nah, dalam 2 rakaat pertama tersebut kita sudah membaca 150 tasbih al-baqiyat as-sholihat. Berarti kalau 2 kali berapa? 300. Lah, sekarang kenapa keutamanya begitu besar? Mengampuni dosa semuanya. Mulai awal akhir. Kecil besar, sengaja tidak sengaja, tersembunyi atau terang-terangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam riwayat lain diterangkan. Kanjeng Nabi pernah memegang pohon kering, digoyang, kerek, rontok. Lalu sahabat tanya, maksudnya bagaimana ini engkau melakukan di sini? Ketahuilah, orang yang membaca tasbih, alhamdulillah wala ilaha akbar, maka ibaratnya pohon ini aku rontokkan, daunnya jatuh. Maksudnya apa? Orang yang baca tasbih tersebut, maka rontoklah dosa-dosanya sebagaimana aku merontokkan daun kering ini. Itu kalau 1. Kalau 300 bagaimana? Maka dari itu, walaupun terasa capek, lakukan. Lah kenapa? Karena ini kesempatan besar kita, apalagi malam Jumat, apalagi bulan suci Ramadan, ya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan sampai begitu besarnya keutamaan tersebut, maka Kanjeng Nabi mengatakan di sini ya, ini statota antosoliha fi kulli yaum marrah. Kalau kamu mampu setiap hari, faf'al, lakukanlah. Fa in lam tastate fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau kamu nggak mampu setiap hari Jumat. Kenapa disebut Jumat? Karena Sayyidul Ayyam. Fa in lam yaf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau nggak mampu setiap minggu sekali hari Jumat, maka paling nggak 1 bulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau seandainya nggak mampu, yaitu sebulan sekali, paling nggak setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau nggak mampu setahun sekali, paling nggak seumur hidup 1. Berarti seseorang yang seumur hidupnya diberi kesempatan oleh Allah yang begitu luas, tidak pernah sholat tasbih walaupun sekali, rugi besar. Maka dari itu kesempatan ini kita kerjakan. Nah, kalau di Masjid Al-Madini kebetulan insya Allah setiap malam Jumat ba'dal sholat tarawih sebelum witir, khususnya di bulan Ramadan. Tapi seperti tadi, kalau kita merasa mampu seminggu setiap hari. Kalau nggak mampu seminggu sekali Jumat. Kalau nggak sebulan sekali. Kalau nggak setahun sekali. Kalau setahun sekali nggak mampu ya seumur. Kalau seumur hidup nggak mampu, isolasi aja sudah. Alhamdulillah mendalik. Jangan sampai. Nah, gini loh. Dosa ini apa? Kalau ulama-ulama mengatakan dosa ini beban. Orang kalau punya dosa itu hidupnya berat. Gini aja deh. Gak usah jauh-jauh lah. Gini aja. Jenengan misal tinggal di kampung. Ini rumah jenengan.
Ini rumah tetangga jenengan. Jenengan sama tetangga jenengan berantem. Dunia terasa sempit nggak kira-kira? Mau keluar juga nggak berani, ketemu musuhnya dan sebagainya. Kalau satu gang 5 musuh bagaimana? Wah, udah enak. Karena beban, dosa itu beban. Jenengan punya utang, nggak bayar-bayar. Kalau ketemu orangnya, beban nggak kira-kira? Beban. Jenengan memfitnah seseorang, ketemu orangnya beban nggak kira-kira? Beban. Jenengan istilahnya nyolong barangnya orang. Melihat ketemu orang tersebut beban nggak kira-kira? Dosa ini beban. Dan orang ini akan wallahualam secara kesehatannya terpikir terus beban. Sehingga kalau kita nggak punya istilahnya diampun dosanya Allah, enteng, enak. Istilahnya apa? Orang santai lah, nangkring tralala tralili lah istilahnya gitu. Maka dari itu orang yang ahli tasbih ini uripnya enak, plong, enteng. Yang ini beban, santai sudah. Ya, santai saja. Kenapa? Tidak ada ganjelan istilahnya. Jadi seperti uripnya jalan tol. Santai, enak, sana ini, enak ini. Seperti itu. Paham ya? Jadi salah satu hikmahnya orang yang kalau diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk cara diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Ini salah satunya adalah sholat tasbih. Ya, ini salah satu sholat tasbih. Kalau dilakukan siang hari boleh langsung 4 rakaat 1 salam, boleh. Boleh 2 rakaat salam seperti cara tadi, boleh. Kalau 4 rakaat 1 salam, ya 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat, maka setiap rakaat setelah Fatihah ada surat. Setiap Fatihah ada surat, setiap Fatihah ada surat, setiap Fatihah ada surat. Seperti itu. Terserah. Mau di waktu duha boleh, mau ba'dal duhur sampai sebelum asar boleh. Seperti itu, ya. Tinggal tergantung slownya panjenengan kapan. Tapi dari Kanjeng Nabi ngasih wasiat ini minimal apa? Seumur hidup 1 hari. Ayo, mari kita periksa di hidup kita. Apakah kita seumur hidup ini belum pernah sholat tasbih? Lakukan. Nanti malam insyaallah Masjid Al-Mahdi pada sholat tarawih, sholat tasbih. Gak lama, cuma 15 menit. Kalau berjamaah ini enak, gak terasa capek. Kalau sendiri, satu gak kusuk, kedua merasa capek. Ya, seperti itu. Kalau berjamaah enak, temennya enak. Ada temannya, gak kerasa. Ya, seperti itu ya. Mari, nanti kalau ada yang punya waktu luang, ikut tarawih di sini, kita bareng-bareng untuk sholat tasbih. Gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan sekarang pembahasan yang kemarin. Ini sekarang sengaja saya menyelipkan perkara ini karena nanti diamalkan supaya kita mantap melakukannya, gitu ya. Ya, besok pagi kuliah subuhnya besok. Besok keterangannya pas kuliah subuh. Ini nggak cukup waktu. Paling nggak 20 menit. Ya, besok ada kuliah di subuh di sini. Kalau mau ikut tonggo saudara ya. Ya. Mana ini halaman berapa kemarin? Ya, yaitu diperintah kita ini bulan Ramadan memperbanyak menghadiri majelis ilmu. Seperti mari kita sudah sudah membahasnya ya. Karena majelis ilmu tersebut adalah di mana di situ diambilnya, dibagikannya warisan para nabi ya, seperti itu ya. Halaman 11. Ya. 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 Di sini dilanjutkan ya tentang masih pembahasan keutamaan kita nih ngaji. Ya. Di sini sebutkan qala Adfaul Mausili rahimallahu alaisa maridu ija muni'at ta'ama wasyaraba wadawa yamut. Qalu bala. Qala kadzalika qalbu ija muni'al hikmata wal ilma salasa ayyamin yamut. Nah, di sini ditanya. Bukankah seorang yang sakit kalau tidak diberi makan dan minum dan obat pasti mati? Ya pasti. Ya kan yang sakit, yang hidupannya 3 hari pasti mati. Karena menurut batas kekuatan dokter ya, dokter itu meneliti orang kalau nggak dikasih makan minum 3 hari pasti mati. Pasti mati. Ya itu menurut ilmunya dokter. Kalau mau nyoba silakan.
Alhamdulillah menalik. Jangankan 3 hari, 12 jam aja udah setengah mati ya. Nah, lalu bilang kan, begitu pula hati. Hati ini kalau tidak diberikan hikmah, nasihat, dan ilmu selama 3 hari, pasti hati tersebut mati. Nah, bedanya Pak, kalau jasad mati, ya sudah mati sudah, dikubur sudah. Ya, kalau hati mati, dia makan, minum dan sebagainya, hati mati. Manusia kalau hatinya mati, itu jauh lebih berat daripada jasad yang mati. Apa ciri-cirinya hati mati? 1, Fit, apa Fit? Hati mati. Hati mati itu, ya dia tidak punya, kalau dinasihatin tidak bisa. Hatinya keras. Dia akan mempunyai sifat apa? Hasad, hasut, iri, dengki dan sebagainya. Itu hati mati. Ya, hati mati tidak ada kepekaan sama sekali. Ada orang yang menderita, dia tidak. Ada orang yang sengsara malah nyukurin. Nah, itu hati mati. Dinasihatin. Ya. Nah, hati yang mati itu apa ya? Lebih bahaya daripada jasad yang mati. Kenapa? Karena kalau hati yang mati, kalau hati yang mati itu sifatnya akan memakan pahala. Sedangkan kalau jasad yang mati, jasad yang terkena sesuatu penderitaan, maka akan menghapuskan dosa. Seperti dalam riwayat disebutkan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya agak lupa hadisnya. Umayyamin walalatin kafarosana. Orang yang sakit demam 1 hari 1 malam, maka akan menjadi penebus dosanya 1 tahun. Kenapa? Karena jasad yang menderita. Maka karena jasad yang menderita, kalau dia sabar menerimanya, maka menyebabkan menjadi kafar, penebus dosanya 1 tahun. Mayusaka ila kafar khotaya. Dalam riwayat hadis pun juga sebutkan, seandainya orang ini kena tusuk duri pun, kalau diterima dengan ridho, maka menjadi kafar, penebus dosa. Kalau ada berhubungan jasad kita ini terkena sesuatu, kita menderita, kita terima, maka dosa kita akan dirontokkan oleh Allah. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita sakitnya dohir, maka kita tahu, kita yang merasakan kita. Kenapa? Karena kita ngerasakan, orang sakit gigi yang merasakan kita, orang lain kan nggak tahu. Ya, nah, sehingga orang yang sakit dohir tersebut biasanya nggak betah, biasanya kepengen sembuh. Nah, tapi kalau sakit batinnya tadi, maka karena sakit batin, orang yang sakit batin biasanya nggak terasa kebalikan. Yang tahu siapa? Orang lain yang sehat. Contoh, ada jenengan punya temannya sombong, jenengan pasti tahu. Jenengan pasti tahu. Oh, orang ini sombong. Tapi dia yang sakit dia nggak tahu karena yang batin yang sakit. Tapi masalahnya kalau dia sakit batin karena dia tidak tahu, dia tidak berusaha untuk mengobatinya. Nah, apa penyebabnya? Apa bahayanya? Tadi kalau penyakit dohir tersebut dosanya dikurangi sama Allah, bahkan diampuni. Tapi kalau penyakit batin, pahalanya dihancurin sama Allah. Nah, dalam riwayat disebutkan ya, al-hasadu atau al-kibru ya'kulu hasanati kama nurul hatab. Orang yang penyakit hasad, punya yang sombong, kalau itu dilakukan, maka akan menyebabkan pahalanya ini dibakar oleh Allah seperti api membakar kayu kering. Berarti habis. Kalau orang penyakit sombong, ujub ini pamer pahala. Pernah dikisahkan dalam satu kisah ada seseorang yang mau pamer pahala, yaitu dia baru pulang haji yang kedua. Maka tamunya datang. Begitu tamu datang ngobrol, begitu tamunya mau pulang, maka memerintahkan anaknya, ambilkan hadiah buat tamuku tersebut. Anaknya ngambil, ternyata bilang, jangan yang ini. Ini kan adalah oleh-oleh aku waktu haji pertama. Ambilkan oleh-oleh dari hajiku yang kedua. Dia menunjukkan kalau aku hajinya sudah 2 kali. Begitu dia melakukan seperti itu, maka Allah menghapus pahala haji pertama dan keduanya dia. Kenapa? Ujub. Seperti itu. Sama. Misalnya ada seseorang yang siang hari ngantuk. Kok ngantuk kan toh siang? Tadi malam saya tahajud ini 20 rakaat, maka pahala tahajudnya hilang. Karena riak tadi. Ujub. Apalagi sombong. Kalau sombong ini lebih bahaya. Sombong ini la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Sekali-kali dia tidak mungkin masuk surga kalau di hatinya ada apa? Sebesar zarah sifat kesombongan. Coba kita melihat.
yang sudah mengalami seperti itu, yaitu siapa? Iblis. Iblis tersebut adalah makhluknya Allah yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam ribuan tahun. Iblis ini alim, iblis ini pinter, iblis ini beribadah, menyembah kepada Allah. Nah, begitu Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah meninggikan derajat Nabi Adam dibandingkan dengan iblis. Karena apa? Nabi Adam ini diberikan ilmu pengetahuan, mengetahui nama-nama di surga. Sehingga karena derajatnya lebih tinggi, karena lebih pintar, maka iblis diperintah oleh Allah untuk menyembah Nabi Adam dengan sembah penghormatan. Tapi iblis ini sombongnya tuh muncul. Disuruh nyembah, nggak mau. Dia katakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada dia, karena engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Coba lihat. Iblis ini karena kesombongannya satu kali merasa lebih bagus, satu kali loh. Maka Allah memerintahkan dia untuk keluar dari surga, dilempar, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali sombong. Ibadahnya ribuan tahun. Satu kali sombong, habis semua amal baik. Cuma satu kali ibadahnya ribuan tahun, muspro. Nah, bagaimana dengan kita? Ibadahnya sudah nggak karuan, kemelintinnya pol-polan. Wah, ya sudah. Apa ono sisa nih kira-kira. Nah, itu karena apa? Penyakit batin. Nah, hati yang rusak tersebut, salah satu penyebab hati rusak yaitu apa? Selama 3 hari tidak pernah ngaji. Wali Songo ini istimewa loh. Wali Songo ini dulu bikin pengajian selapanan. Sampai sekarang kan ada tuh selapanan. Kenapa? Supaya orang ini apa? Dapat makanan batin, dapat makanan ruh. Supaya dapat makanan apa? Ruh. Supaya hatinya dijaga supaya tidak mati. Seperti itu. Jadi di desa-desa kita ini kalau ada selapanan dan sebagainya maka datang. Karena itu adalah tempatnya makanan hati kita. Karena ruh ini perlu makanan. Salah satunya ngaji, salah duanya itu zikir, salah tiganya sholat malam, salah empatnya kumpul tiang sore dan sebagainya. Tunggu hati yang lain. Ya, jadi dengan hati kita di pengajian seperti ini, satu dapat pahala, kedua diampuni dosanya, ditingkatkan derajat, dapat warisan yang panjang nanti, apalagi yaitu apa? Hati kita sehat. Allahu a'lam. Bukanya makanan berat, monggo silakan apa? Menuju